Jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman. Masih bersama saya dengan Bobby Halim. Ya, tak lepas kenapa rekaman ini selalu muncul karena ya banyak narasumber yang ternyata memiliki keterbatasan waktu, nggak bisa live atau mungkin kadang-kadang agak kagok atau agak demam panggung ya. Tapi tidak apa-apa ya kan. Untuk itulah ada episode rekaman ini dan kali ini aku mau sapa narsum kita dari Jember, Jawa Timur, yaitu siapa lagi kalau bukan Bu Cumiti. Halo Bu Cum. Halo Mas Bobi, Sis. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam juga. Aduh, seger banget. Penuh dengan kembang-kembang. Bilang dulu ya, Mas. Iya. Iya. Bu Cum sudah berapa lama ber-KF-nya? Insya Allah menuju 7 tahun, Mas. Wow, juga sudah 6 tahun Ya, lebih ya. ya, Keren. Mirip-mirip dengan Babe Sidik juga ini yang di Probolinggo. ya, betul. Itu dulu di seminar Malang satu itu mungkin dapat baru 3 bulan mungkin. Oh, dulu yang di Malang pertama itu ya. Ya, tuh. Oke. Nah, Bu Cum, nah ini kalau lihat dari seragamnya langsung terlihat ini guru, kayaknya guru. Jadi kelihatan masih energik, masih fit, dan sulit ditebak Amin. umurnya berapa. Ayo, kalau mau dibikin Ayo, kuis seru nih. Bucum umurnya berapa, Bucum? ayo digedek. Aku lahirnya tahun 68. Wah, 68 berarti sudah 54 ya? Lebih kali. Iya. 54 betul ya? Oh, iya. Nah, bener kan 54. Sama aku beda 10 tahun. Lah, apa saya Mas? Tapi kayaknya kita masih sebaya ya, Bucum ya. Ya, sebaya, umurnya juga sebaya dah, tidak masalah. umur umur di KTP bisa beda tapi penampakan masih kayak sebaya, seduluran. Kebetulan ya Nah, Mas. Bucum boleh cerita dong awal muasalnya ber-KF eh, 6 tahun yang lalu itu mungkin punya riwayat apa, terus apa yang membuat Bucum itu mau ber-KF. Itu dulu deh. Ya, Yuk, silakan cerita Bucum. terima kasih Mas Bobi. Saya diberi kesempatan untuk bercerita. Kenapa latar belakang saya kok kukuh, kekeh, tetap berjuang pada KF 1. Karena orang tua itu, kedua orang tua kami itu sakit, tensinya sering tinggi, Mas. Tapi waktu Oke. itu kan kita nggak tahu apa penyebabnya tensi tinggi. Akhirnya rumor-rumor itu kan jauhi garam, jauhi garam. Saya nggak suka garam akhirnya, Mas. Hmm. Nah, saya manut. 4 sehat 5 sempurna juga manut. Hmm. Lalu kenapa kok saya sakit? Ada apa ini? Hmm. Saya enggak tahu kalau saya kena darah tinggi juga, Mas. Gitu loh, Mas. Oh, oke. Nah, terus? Ya, saya penderita asam lambung. Nah, Oke. Mas. Nah, lalu saya tidak terima. Kenapa saya ini? Saya sudah manut 4 sehat 5 sempurna. Tapi kenapa ya saya kok masih sakit? Hmm. Nah, ikutlah saya di Sahiba, Mas. Kebetulan memang saya berlatar belakang senam, guru SD, Hmm. Hmm. suka-suka olahraga. Kan akhirnya saya kembalikan pada diri saya sendiri. Kenapa Hmm. loh saya kok masih sakit? Ya memang sakit itu dari Gusti Allah. Tapi latar belakangnya apa? Saya sudah manut, tidak makan garam, Hmm. olahraga juga iya. Ya itu Hmm. tadi loh, kenapa saya sakit? Akhirnya saya ke Hmm. dokter. Saya mencari dokter yang tidak memberi obat. Itu Hmm. maksud saya. Hmm. Ya, Hmm. jadi saya kapok, kasihan sama orang tua yang selalu ketergantungan obat. Ke dokter, dokter Hmm. terus, dokter terus. Saya itu kalau bisa jangan sampai seperti kedua orang tua saya yang selalu ketergantungan obat, gitu loh Mas. Hmm. 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 Jadi
Saya ke dokter Gunawan. Tahu kalau saya itu menolak obat, tahu. Tapi saya tetap dikasih beberapa resep dan saya dikasih memo untuk membeli buku The Miracle of NC, Mas. FC. Oh, oke, oke. Latar belakangnya Mas cerita. Mhm, Jadi seperti mhm, FC. Malah saya beli dua buku. Yang satu yoga, yang dua ya The Miracle of NC. mhm, Di dua buku akhirnya saya tetap bersikukuh mengendalikan emosi saya melalui yoga itu kalau buku loh Mas. Jadi mhm. saya belajar yoga itu dari buku dulu meskipun saya guru aerobik. Nah, gitu Mas. Oke. Wah, itu akhirnya The Miracle of Enzim itu ya sejumlah dan bla 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 itu akhirnya ada Mhm. tetangga saya yang memasukkan saya ke Sahiba gitu. Jadi Oke. jadi Urutannya Sahiba itu begitu ya. latar belakangnya panjang. Jadi Sahiba itu juga sangat berperan penting dalam ketofastosis. Tapi waktu itu Mhm. saya FC, Mas. Mhm, 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 mhm. Oke. Lah, tapi kenapa ya kok masih sakit? Ada apa ini? Akhirnya kami semua grup disarankan untuk ketofastosis. Saya berangkat Hmm. dari materi yang diberikan Mbak Mufa itu, saya Mhm. baca di situ manfaat-manfaat dari ketofastosis itu ini dan materinya saya baca juga salah satunya adalah manfaat tulang di situ Mas. Hmm. Ternyata nyambung dengan FC itu nyambung yang orang apa itu hipertensi itu kekurangan kalium kayaknya. Oke. Kalau nggak salah, maaf ya Mas kalau kalau nggak salah. Akhirnya Mhm. saya ikut KF itu dengan nekat minum kaldu rutin Mas Hmm. untuk menekan jangan sampai tensi saya tinggi. Saya memang berjuang Mas untuk tensi saya jangan Hmm. sampai tinggi. Oke. Aduh enggak enak Mas, enggak enak tensi tinggi itu Mhm, enggak enak. mhm, mhm, mhm. Enggak bisa kerja. Akhirnya dengan ketofastosis alhamdulillah lama-lama asam lambung saya juga membaik, juga Hmm. hipertensi saya juga membaik begitu. Tapi Mas, ada lagi kisah yang dan tak campur ceritanya ya Mas. Ada lagi Oke. kisah yang waktu itu saya pernah opname Mas. Mhm. Opname cuma karena saya mengejar tidur sebelum KF loh Mas. Iya. Eh, mengejar tidur karena saya tidak bisa tidur. Duh ya Allah, tersiksa memang orang tidak bisa Hmm. tidur tuh tersiksa. Mhm. Akhirnya ketika pagi dokternya periksa saya, tekanan saya sudah normal 130 per 80 mungkin ya karena Mhm. tidur dan infus. Nah, tapi ada yang mengejutkan Mas ketika saya diperiksa, saya disuruh rebahan sama dokter. Hmm. Dokternya kaget Mas. Kenapa? Memegang perut saya di bagian apa itu? Kandung mie mungkin Mas di bawah Mhm. perut Mhm. bagian bawah itu anu Mas kaget dokternya Mas apa dokter Pak dokter enggak berani bicara karena Ngomong. memang tidak Mhm. USG ya Mas ya saya Mhm. disuruh USG Mas tahu saya Mas itu di perut saya itu Mas Mhm. kira-kira seperti kelapa gading gitu Mas Oh, oke. iya Mas jadi cuma saya takut disuruh operasi malu disuruh operasi. Jadi saya ketika itu tetap bersikukuh dengan ketofastosis tetap saya tetap IF ya terus sampai insya Allah loh Mas. Mhm. Saya juga ikut programnya Saiba itu KF Challenge Iya. ya 3 bulan saya lolos 5 bulan dan benjolan di sini nggak tahu apa itu sudah hilang Mas. Oh, ada Saya tidak benjolan jauh juga beda. di leher ya? Benjolan di leher hilang 5 bulan.
Terus yang di perut itu yang sekian Hmm. mungkin ya Mas ya, Hmm. itu Hmm. hilang dalam tahun. Bayangkan perjuangannya Wow. seperti itu. Wah, keren. Ini kalau guru yang cerita memang runtut. Iya. Jadi aku rekapin sedikit, aku ulang resume bahwa Pucum ini punya riwayat tensi sama asam lambung, ya. Iya. Berangkat dari Iya. trauma keluarga, orang tua yang juga tensi, udah tergantung sama obat. Pucum Pucumiti berusaha supaya tidak sampai seperti itu, ya. Iya, Ikhtiarnya betul. lewat FC, kemudian lewat dari dokternya yang mengenalkan dengan Miracle of Enzyme, ya kan, kemudian dengan yoga, dan akhirnya menclok, ya, menclok di grup Sahiba, ya kan. Tapi Iya. ada satu progres yang tidak disangka-sangka, lah kok malah belum beres, bukan bukan lah kok malah, ya, tapi kok nggak beres-beres sakitnya, ya. Jadi kayak kayak deadline ini kan, Pucum kan kayak berusaha menjaga tensi, jangan sampai ini loh, ini kok nggak beres-beres, asam lambung juga masih kadang-kadang suka berontak, ditambah lagi itu tadi yang barusan diceritain, terdeteksi benjolan di perut sama di leher. Nah, ya memang sih gara-gara kurang tidur itu kayaknya. tapi Iya. bikin stres juga, tensinya udah terjaga 130/80, lah kok malah muncul benjolan lah, itu tuh. Jadi ya kebetulan Mbak Mufa tadi, foundernya grup Sahiba, ya, Iya. akhirnya menyarankan, "Dah yuk ke ketofastosis," ya kan. Dan Iya. singkat cerita, benjolannya hilang, termasuk yang di perut. Terus asam lambung sama tensi normal dong. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya dijaga jangan sampai anu kortisol itu jangan sampai naik sudah, tetap dijaga. Nah, itu kan sulit, Mas. Sulit dan butuh belajar kan gitu. Berarti dulu Bucem ini termasuk yang kortisol sering tinggi. Yes. Karena apa? Guru, gara-gara anak-anak, atau apa nih? Enggak tahu ya, Mas ya. Ya memang bekerja keras kan kadang-kadang kepingin spot spot set 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 gitu. Ya, Mas ya. Oh, oke. Apa kadang-kadang kan gitu. Kadang loh, Kerja Mas, keras. emang amburadul kayaknya lagi, Mas. Bayang nih ya, Mas, Hmm, pulang kerja hmm, saya jam satu. Jam hmm, satu saya hmm, sholat, hmm, terus makan siang. hmm, hmm. Makan siang, lalu salin, pakai baju apa? Baju senam. Saya nanti ya, Mas ya. Oke. Jadi saya makan, makan sepulang kerja itu, setelah itu sholat, saya tidur siang pakai baju senam. Astaga. Ya, jadi waktu itu jadwalnya mungkin 3 kali, 2 kali. Itu jadi kan tubuh disuruh kerja terus. Iya apa enggak, Mas? Gitu ya. Sekarang sekarang baru ngeh. Baru ada sekarang ini. Jadi sekarang sudah sudah menjelang pensiun, ya harus ditata. Nomor Hmm. satu itu harus mata hati, luar dan dalam. Gitu memang Mas, betul itu. Padahal dulu mungkin senam itu ikhtiarnya supaya tetap sehat, ya. Saya mungkin Penjaga belu. Oh, oh. Bareng sama FC dulu kan berusaha berusaha jangan sampai kendor, ibaratnya, jangan sampai bolos ibaratnya. betul, ya. Jadi Tapi yang nggak disangka lah, ternyata kok malah muncul benjolan, malah ini segala. ya itu tadi kurang istirahat. Jadi ada kayak rasa nggak terima gitu ya dulu, ya. Iya. Hmm. Terus yang membuat nekat itu, apa yang membuat yakin sebenarnya? Ya orang bisa aja nekat sih memang, tapi apa yang membuat Bucum itu jadi
Apa cuman sekedar ya udahlah tak coba ya kan atau gimana? Kok bisa yakin gitu loh dengan KF? Yang membuat yakin karena dari materi yang diberikan Sahiba itu memang beruntun setiap hari materinya ini. Jadi kan kita diberi bacaan. Oh. Itu Sahiba itu begitu Mas, tidak moro-moro langsung dikasih PDF enggak. Jadi manfaatnya ini, hari ini manfaatnya ini sama sama tim trainer itu. Manfaatnya ini setiap pagi seperti itu. Dan setiap pagi materi selalu ganti. Nah, Hmm. disitulah saya membaca manfaatnya dari tulang, manfaatnya dari VCO, manfaatnya dari apa. Terus kok nyoba saya memang nyoba seminggu. Seminggu itu kok sudah enak lambung saya. Biasanya Mas, aduh, sendawa itu mulai dari pagi sampai menjelang duhur itu selesai, baru selesai sendawa saya. Astaga. Sekarang udah malu-malu. soalnya udah soalnya udah lama nggak sendawa. Kalau dulu tiap hari. Ya, Mas, tiap hari. Terus saya pernah juga 3 bulan ketika asam lambung saya naik sakit itu Mas ya. 3 bulan saya tidak bisa tidur. Astaga. Bayangkan. 3 bulan. Iya. Ya, ya Hmm. alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memperbaiki tubuh saya dan saya memang selalu berdoa, ya Allah berilah saya petunjuk. Hmm. Bagaimana dengan tubuh saya? Saya harus sehat, Allah. Berjuang mas panjang untuk anak-anak dan untuk keluarga. Akhirnya ketika ketika kita tidak bisa tidur, tidak usah pakai obat. Malah tidak bisa tidur. Saya dikasih obat malah tidak bisa tidur, Mas. Jadi bagaimana? Ya sesuai dengan agama kita. Hmm. Sesuai dengan agama kita masing-masing. Lawang urip iki sing gawe Gusti Allah. Kan iya, Mas. Iya apa iya? Iya. Iya, jadi kata suami sampean ya wis lek lara ngene iki. Madhep kono nang Gusti Allah. Jalo tempo kok iso lara koyo bahasa Siap, paham. Tempuh itu ganti rugi. ya semua ada hikmahnya. Iya, betul. Jadi membantu menerjemahkan nih jadi jadi penerjemah juga jadi kalau sakit curhatlah sama yang di atas minta ganti Nah, rugi kalau perlu. betul, Nah, betul. soalnya kan Kan setiap yang terjadi di tubuh kita kan dengan seizin yang di atas. seizin Ya, ya. jadi Jadi kalau misalnya nyambung. betul, jadi kalau sampai terjadi sakit, ya seyogianya ada sesuatu yang di atas itu pengen kita belajar. Mm-mm. Ya kan? Entah itu belajar yang baru atau belajar Mm-mm. mengkoreksi. Mengkoreksi diri Ya, kita sendiri gitu. betul, Jadi betul. ya, makanya saya tetap kekeh di ketofastosis bukan ya wis itu wis Mas. Hikmah dari semua itu memang kembali 5 pilar tuh iya betul. Terutama memang kortisol. Kalau udah ngomong kortisol seru. Ntar yang nggak ngerti apa sih itu kortisol. Ya nanti ya simak terus temanya. Terutama penjelasan Mas Tio itu sudah banyak tentang kortisol. Jadi betul tuh Mas. Jadi sangat cocok. Apalagi sekarang ini ya Mas ya, Hmm. kita diuji setelah COVID, terus diuji dengan segala ujian hidup, dampak dari hidup setelah COVID itu cemburu sosial, ketimpangan sosial juga ada. Kan iya Mas, Hmm. rakyat Indonesia diuji dengan COVID. Itu memang membuat kita harus betul-betul sumeleh, betul-betul pasrah
Ojo Hmm. macem-macem. Coba coba coba. Pasrai rada ngancem. Kudu pasrah, ojo macem-macem. Iya. Tapi ini mencoba mewakili pertanyaan teman-teman yang nanti menyimak ini. Ya, Bucum mungkin sekarang bisa menata, tapi bisa nggak Bucum itu memberi memberi apa itu petunjuk praktis gitu ya? Karena jujur yang Bucum omongin ini kan sesuatu yang abstrak gitu ya. Sesuatu yang iya, abstrak, gimana caranya ngatur ya kan, gimana caranya supaya ndak apa ini stres gitu. Kalau kalau menyimak episodenya Narsum Mas Babe Sidik itu, Babe Sidik ada satu kata kunci, jujur, ya kan. Jadi jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, ya kan. Tapi aku nangkep message-nya itu kayak nerima dulu kondisi badannya, baik itu fisik maupun psikis. Nah, cuman kadang-kadang kalau ya udah psikis ini abstrak. Ya sulit. lah, sulit, betul. Nah, kayak Bucum bilang sulit. Nah, mungkin Bucum bisa kasih petunjuk praktis berdasarkan pengalamannya Bucum, apalagi mungkin nanti ada yang sesama guru ya, gitu loh. Iya, Jadi, nah, dan ditambah lagi Bucum kan punya punya apa ini passionnya di senam, ya kan. Bahkan sekarang iya. instruktur yoga loh. Nah, itu gimana petunjuk praktisnya supaya aku bisa lebih tadi memakai istilahnya Bu Jum bisa lebih sumeleh Mm-mm. gitu. Nah, itu gimana Bu Jum? Monggo. Ya, satu ya, Hmm. karena memang saya itu dan Bapak Sidik juga ada di situ Bapak Suges yang kami grup, Hmm. terus ada Mbak Teti, ada di situ ada banyak beberapa latar belakang dari berbagai penyakit, Mas. Hmm. Iya kan? Nah, dari situ saya akhirnya juga menyimak. Allah memberikan saya eh, pembelajaran. Hmm. Ada yang sakit parah, ada yang sekedar eh, cuma coba-coba kepin langsing, ada yang memang betul-betul minta didampingi. Nah, satu, ketika kita menemukan teman baru kita yang sakit parah, itu kembali kepada diri saya sendiri. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih bisa membantu mereka yang sakit parah. Hmm. Itu cara saya untuk mengembalikan agar tubuh saya selalu bersyukur dengan keadaan saya sekarang ini. Hmm. Begitu. Jadi kan sumeleh akhirnya. Ya. Ya, Hmm. 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 ada lagi. Tanya tanya terus. Ternyata cuma hanya sekedar untuk pelangsingan. Hmm. Itu juga mengajak saya dan Babe Sidik untuk selalu bersabar. Hmm. Saya digembleng di situ. Saya digembleng Hmm. di grup. Makanya grup Jember itu rame. Banyak orang Jakarta, orang Kalimantan, orang Aceh. Di situ Hmm. kompak. Dan saya ya kalau memang kepingin fokusnya kepingin langsing beda sudah Hmm. beda. Tapi tetap tetap saya layani dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau saya lagi marah, saya diamkan, nanti kalau sudah nyaman ketika saya ada waktu, baru saya jawab. Itu cara saya menekan kortisol saya, Mas. Nggak boleh terpancing ya. Tapi Hmm. kadang-kadang itu terpancing, kadang loh Mas. Tapi kadang saya sudah terpancing emosi, saya minta maaf kepada teman-teman di grup itu. Bahkan Hmm. ada yang sekarang ini CA Hmm. menuju paru-paru Mas, tapi Ah. orangnya luar biasa, membaik kayak Oh, dan syukurlah. iya, cuma nanti kapan-kapan akan kami sodorkan untuk bisa TFA. Wah, Jadi syukurlah, makasih. karena Eh. dalam perbaikan anu.
sulit tidur karena memang orangnya perfect. Ustadz Mas, Hmm. Ustadz Oh. dia juga butuh dan disuruh keto oleh dokter Hari, dokter Hari. Oh, wah keren. Bagaimana saya, Bapak Sidik, Mbak Tri dikirimkan orang-orang yang seperti itu. Bagaimana? Ya, itu tadi Sumeleh. Iya. Sumeleh. Nanti kadang-kadang kita berunding dan Bapak, bagaimana caranya agar kita itu kortisol kita itu betul-betul bisa Hmm. landai. Kan butuh belajar juga, Mas. Iya. Iya. Betul. Ada lagi yang karena mungkin kadang-kadang saya japri, saya pesan suara, Hmm. ketika tidak bisa tidur, ketika gelisah, saya mengajarkan sesuai dengan agama saya. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Itu kadang-kadang saya ajarkan seperti itu. Ya. Kadang-kadang saya pandu. Saya suruh tidur terlentang, Hmm. saya suruh tidur terlentang, semampunya akhirnya saya suruh pejamkan matanya. Lalu bola matanya turun kan, ayo minta maaf pada seluruh tubuhmu. Ya begitu Mas. Akhirnya Keren. sudah emosinya anxiety-nya itu loh Mas. Yang mengolah Iya. anxiety itu di mana-mana itu memang sulit. Itu Iya. PR buat semuanya. Iya. Betul. Betul. Jadi begitu. Jadi memang bukan sok loh, bukan saya super Iya. enggak. Saya juga Iya. kadang yo enggak bisa tidur. Tapi ketika saya tidak bisa tidur, ya saya kembalikan ke tubuh saya sendiri. Itu istilahnya kalau dalam yoga itu savasana. Savasana. Oke. Senengannya nih Mas. Bahan ini tuh kalau yoga itu senengannya savasana. Ya memang tidur-tiduran, tapi di situ ada pengembalian. Mengembalikan Hmm. organ kita ketika seharian Hmm. beraktif, seharian kerja, sore-sore bolehlah savasana sendirian di Hmm. rumah, di kamar, sambil nonton TV itu bisa. Wah, keren. Begitu. Jadi begitu. Jadi saya praktek untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang memang butuh. Tuh seperti kemarin yang dengan itu yang Jabrian itu Mas siapa itu orang Lumajang itu. Iya. Itu juga saya pandu Heeh. ya. Saya Keren. pandu Mas. Jadi manfaatnya banyak sekali ya Mas. Mas Bobi juga iya memberi TFH, mengajak TFH seperti ini kan biar kita tetap semangat. Iya. Justru justru dengan justru dengan TFH ini kan kita jadi bisa apa jadi apa ya media pembelajaran ya bahwa Iya. oh ternyata ya kayak tadi Bu Jum bilang oh ternyata kondisinya sama ya kan atau mungkin yang lebih parah tapi masih Nah, semangatnya tinggi ya kan gitu. betul. Jadi ya Dan, betul sih. Aku nangkep sekarang. Jadi sumelehnya itu ke lebih ke arah di kita itu bukan yang paling parah. nah, Nah, iya, iya kan. Dan kita diajak dan, untuk tidak melihat masalah, ya kan, mm-mm. belajar tenang, dan Benar. yang terpenting ngucap syukur apapun Nah, kondisinya. Nah, itu. Wah, ini kalau teman-teman bisa terapin happy nih. Bisa relax ini. banyak kok teman-teman yang saya pandu. Bahkan dulu-dulu itu ada yang dari Banyuwangi, dari Lumajang ke sini. Saya Oh, diajari savasana karena memang ya mungkin ya eh, per peralihan dari pola makan, pola hidup itu kan memang butuh butuh mindset. hmm, 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 Nah, hmm, butuh mindset, butuh mental. hmm, Bagaimana dia agar tetap taat, konsisten, taat pada protokol itu butuh mental di sini. hmm, Tidak ada mentalnya
maka tidak akan berhasil gitunya. Bukan Hmm. saya sok loh Mas, bukan saya sok, tapi memang Hmm. saya sudah buktikan. Dan mengapa sekeluarga saya itu mengajak sekeluarga gitu memang memang luar biasa hasilnya Mas. Hmm. Suami saya suami saya itu dulu pernah opname ya sampai perawatan paru-paru. Paru-paru itu 15 tahun yang lalu. Hmm. Kalau di USG, kalau di ronsen itu sudah bersih. Tapi Hmm. kenapa kok masih suka batuk? Nah, saya bertanya-tanya lagi, balik menaiki ceritanya Mas. Guru, Kenapa? guru itu Ya, memang harus mencari tahu. Kalau ada yang nggak ini, cari tahu terus. ya begini. Jadi saya berangkat dari keluarga, saya dulu dan keluarga dulu. Kalau orang lain monggo, alhamdulillah. Tapi keluarga itu ya memang butuh doa memang. Doa Mas, Hmm. betul itu. Nah, cerita ketika suami sakit itu. Hmm. Sudah dinyatakan negatif paru-parunya. Tapi kenapa kok masih sakit? Ya maklum. Tapi saya enggak paham, belum tahu, belum kenal keto. Hmm. Tetap masih batuk 3 bulan sekali. Kalau sudah batuk Mas ya, itu seminggu saya karantina seperti COVID. Ayo, Oh, tidak. Ayo. iya, pasti kepikiran lah. Stresnya itu. Nah, jadi beberapa latar belakang orang tua, suami sakit, kan juga di sini akhirnya ada Iya, yang iya, ya, kan Mas. betul. Jadi, tapi saya tidak putus asa, mencari tahu kenapa. Loh katanya dokter sudah kan bagus Hmm. Hmm. dan negatif, tapi kenapa kok sering batuk? Kadang-kadang ya Mas ya, tiga Hmm. bulan sekali batuk, dan sebulan sekali batuk. Saya mencari tahu, tidak pernah terjawab. Hmm. Terjawabnya ada di keto. Apa tuh, Mbak? Ini Mas ceritanya ya. Heeh. Suami saya sudah saya warning. Mas coba keto. No, aku gak itu beras gitu aku. Ujung-ujungnya beras. Oke. Nah, terus? Akhirnya ada tamu, Heeh. suamiku bilang dari Kenduri itu kuenya dihabisin Mas. Ada 3 kalau tidak 4 biji. Kue karbo. Heeh. Heeh. Mas, akhirnya malam hari suamiku batuk parah sampai sesak. Sampai akhirnya saya memohon dengan amat sangat, Hmm. yuk berangkat gitu. Kalau enggak, aku enggak mau tahu sudah. Itu Mas. Lah itu yang kita selesai seminar Jember itu, Iya. nah itu suamiku masuk rumah sakit karena sesak. Ayo bayang nih. Wah, elah. Bayang nih Mas. Bojone mari seminar karo dokter Iwi Pratiwi, Iwi ya, Iwi. Astaga. Heeh. Bojone mari seminar tentang kesehatan. Aduh, suamiku masuk rumah sakit karena sesak. Enggak mau, Astaga. masih enggak mau. Jadi Hmm. yang habis kue 3 itu mungkin 2 tahun kemudian setelah drama masuk rumah sakit yang mau gitu. Saya sangat sangat memelas pokoknya memohon dengan melas. Ayo Mas gitu Mas. Hmm. Sudahlah Mas. Pasti kita dapat rezeki. Enggak mahal gitu itu. Sudahlah, enggak mahal. Bayangannya kan mahal, Mas. Hmm. Padahal kan enggak. Uang Ini telur 1,5 kilo cukup untuk 2 hari kok. Kan ini iya. ini ini living proof. Living proof menjawab itu enggak mahal. Kalau enggak, Enggak. ngapain ngajak suami? Enggak mahal.
Terus? Iya. 10.000, 12.000 ya cukup kok Mas, kan iya tergantung dari kita. Menunya, oh, menunya pilihannya, betul betul. Telur, ceker kalau di desa itu sudah murah. Hmm. Itu. Nah, akhirnya alhamdulillah suami saya mau begitu, tidak IF dulu, biar Mhm. sudah, enggak apa-apa. Yang penting bisa meninggalkan nasi dan lain-lain dan Hmm. sahabat-sahabat nasi. Hmm. Bedanya suami dengan saya memang betul kortisol memang berperan penting dalam hidup suami saya. Ya, suami saya melakukan keto itu penuh dengan enjoy. Oh, jadi Suami saya, jadi betul kan? bedanya bedanya banyak bener dong, lebih cepat pulih. Iya, tapi kalau kita sakit, kita menjalankan keto dengan beban di sini, emosian, dilokno wong digaya hati, seperti di teman-teman di FB itu, aku ya ketawa. Kalau suamiku enggak, enjoy, kayak enggak keto itu sudah. Kepingin makan ya makan, kepingin enggak makan ya bontot, 3 butir telur di sekolah, ke sekolah gitu. Jadi saya Ah, sarankan tidak IF dulu, tapi lama-lama akhirnya IF sendiri. Nah, kan begitu akhirnya. keren. Yuk, giring, giring. Ya. Giring pelan-pelan ya dadi. Dan nah, akhirnya kemarin waktu apa itu waktu kena ada pandemi itu ya Ah, alhamdulillah sampai anakku yang kerja di Banyuwangi khawatir saja sama bapaknya. Bu, sehat ya, sehat ya. Bu, ojo loro bapak ya bu, awas bu, iku bapak komorbid ngonyak kon iku gini aku bahasa. Oh kamu boleh jawab sendiri, insya Allah bapak sehat, sehat bu, hmm, telon lagi wis di, dikira takut takut kena kena ah, COVID karena ah, bapaknya kan komorbid ya. hmm, Ya alhamdulillah meskipun flu biasa tapi tidak COVID gitu loh Mas. Apa Mas? hmm. Keracunan nus. Aduh, seru. Ceritanya ini seru. Khas khas dari seorang ibu rumah tangga dan juga guru. Jadi ada storytellingnya itu seru. Jadi Aduh. begitu. Ya Ah, kita keluarga itu memang bagaimana cara berdoa. hmm, hmm, Banyak kan teman-teman di grup bagaimana ya Bu Cumiti suami saya kok enggak bisa kayak itu berdoalah hmm. berdoalah ya Allah semoga suami saya bisa gitu. Berdoalah sudah. Kalau memang jenengan ikhlas dan benar-benar, maka Allah akan memberikan jalan. Meskipun pahit, jalannya Amin. lorot. Amin. Aduh, banyak pelajaran. Ini keren, teman-teman. Jadi, aku nangkep pesan-pesan kuatnya di sini. Eh, kadang-kadang kita minta sesuatu sama yang di atas, misalnya nih, kesembuhan, ya kan? Yang di atas itu ndak akan kasih, "Glek, besok sembuh, simsalabim, ndak. Tapi yang dikasih itu jalan. Jalan. Jalan yang Tuh, baik dan benar. Kan begitu, betul. Mas? Nah, tinggal kita Nah, menyadari atau peka bahwa ini diberikan tuh yang dari atas dan kita yakin apa enggak. nah Itu begitu. satu. Kedua, progres menjalaninya. Nah, itu juga penting. Loh, yang Kadang-kadang ada penting. cuman yang berhenti di, loh, ini aku udah jalanin, udah yakin ini memang dari yang di atas. Tapi jalaninya juga kadang-kadang ada yang setengah-setengah, ada yang enggak, ada yang terbebani, gitu loh. Ya. Nah, ya sulit untuk bisa maksimal. Mm. Nah, makanya Bu Cum tadi bilang,
banyak gimana itu suamiku gini-gini. Ya, memang betul jawabannya berdoa. Nah, Tapi tapi pada saat apa yang kita doakan itu jangan langsung dilihatnya di sisi pasangan kita, oh langsung berubah. Enggak loh. Justru kadang-kadang yang di atas minta kita yang berubah dulu. kita harus memberi contoh dulu. Nah, itu. Aku nggak kebayangin suaminya Bucum mau ikut keto kalau kalau suaminya tidak melihat konsistensi. Mm-mm. Nah, kalau Bucum tidak menunjukkan konsistensi, aku nggak yakin suaminya Bucum mau ikut. Ya. Nah, bahkan Bucum Kadang sudah gitu. merasakan pahitnya. Pahitnya apa? Mm-mm. Udah Kayaknya sakit. mintanya udah melas. Betul, Mas. Betul. Nah, ada lagi Mas begini ya. Jangan egois. Jangan Hmm. egois ke pasangan. Hmm. Nggak Begini boleh Mas ya. neken ya, nggak boleh neken ya. Bukan begini Mas. Apa tuh? Saya pernah kan dulu ada BBM kita di grup di mana BBM dulu belum WA Oh ini ya, ya. iya iya iya. Ada warrior dari Surabaya Mm-mm. dan disuruh pasang bypass. Ayo bayang nih. Iya, aku Siap. kepoin dengan makanan-makananku sendiri. Heeh, heeh, Tahu si suaminya, anggap saja adikku lah ya. heeh. Sak kresek Mas obatnya. Astaga. Terus? Karena melihat status saya lemak itu tidak jahat dan bla Hmm, bla bla pokoknya lemak hmm, lemak lemak lemak. Lemak itu bisa melepaskan kita dari obat. Keto hmm. itu pokoknya status saya ngepoin dia memang saya sengaja. Terus? Kok dilalui si omnya adikku itu juga kayak saya makannya. Akhirnya terpancing lah dia. Hah, Tante, aku itu anu iki pola makan yang tidak bisa yang bisa lepas dari obat. Maaf salah tadi. heeh. Terus ya tante, melose awam. Ikut Saiba, ikut di grup Hmm, dulu training 10 hari. Kalau di hmm, Saiba harus training. Jadi istrinya dulu yang ikut. hmm, Setelah membaik, maka si suaminya ikut. hmm. Sampai si suami itu tidak jadi pasang bypass. Ayo, bayang nih. Wah, keren. Mungkin kalau ini mendengar mungkin ketawa dia nanti. Ah, flashback. Sampai si istri juga hamil. Ayo. Oh, astaga. Syukurlah. Terus? Sekarang sehat, tapi sayang ketika si istri hamil, otomatis kan makan nasi, Mas. Hmm, mm-mm. Nah, disitulah. Nasi itu kan harum, Mas. Terus? Ya, kalau memang kepingin suaminya sehat lagi tanpa obat, tanpa apa, ya cek mangan sego meneh ngarapi bojo. Kan begitu. Oh, itu yang dibilang gak boleh egois. Ya, bukan egois. Aku kan gimana ya Mbak Sum? Kok ngene-ngene lho salahmu. Lawang Mbak kayak no, kayak sego uduk, awakmu dhewe mam sego uduk nang ngarepe bojomu. Meskipun bojomu sudah kayaknya memang sudah tahan, sudah anu ketosis sudah apa, tapi kan Gitu. kece kan gitu. Stres. Kan otomatis dia akan mencium baunya harum nasi. Otomatis itu sayangku gitu aku. Ya. Jadi kalau bisa kamu memberi contoh yang baik. Kan kamu dulu yang aku ajak gitu. Kenapa kamu melanggar makan nasi lagi? Akhirnya suamimu sekarang makan peyek, makan tempe ya untung alhamdulillah.
masih sehat, Aduh. tidak konsisten. Jadi begitu kalau memang ini kepingin suami istri keluarga itu keto, memang ya wis ojo egois, harus saling menghargai. Kalau memang kepingin makan nasi yang jauh di sana di kantor atau gimana begitu. Karena memang godone gede. Polos banget tapi mengena. Bisa. Terus saya kalau kalau anu kan tidak usah basa-basi kalau ngajari orang-orang. Nggak usah basa-basi. Enak aku sego kalau aku enggak. Lawang mangan sego rek nang ngarepe bojone. Bojone dikokon keto, gimana kamu? Kok ndak kasihan suamimu suruh, kok ndak ingat dulu perjuangannya disuruh pasang bypass, sekarang sudah ndak pakai obat, sudah ndak pasang, ndak bypass, tapi kamu yang melanggar Nah, terus kita tersebut namanya. nggak apa-apa. Kan yang punya nama sama juga banyak. Tapi Oke. saya nggak peduli. Ya, itu suka dukanya kita sebagai apa ini role model Itu ya. ya Pucung dan juga Babe Sidik, bahkan juga beberapa narsum TFA yang sudah membagikan pengalaman ber-KF-nya ini kan semua jadi role model, menginspirasi, ya, inspirasi. betul. Tapi tetap memang inspirasi itu berlaku pada saat itu, tidak untuk selamanya. Jadi kadang-kadang ya kita harus memaklumi ketika ada suatu faktor atau suatu kondisi yang menyebabkan terjadi perubahan. Ya, makanya aku selalu bilang ketosis itu dari dulu sesuatu kondisi yang pilihannya itu ada di tangan kita terus. Betul. Iya kan, kita ada grup sampai segini besar itu bukan karena ada iming-iming atau apa gitu, sistem bersyarat apa gitu ya kan. Jadi ya kalaupun Saling dari mengingatkan, saling betul, ikhlas, betul. gitu. Bahkan aku sempet sempet kan aku sering koordinasi sama founder sama Mas Tio ya kan Iya. sebulan sekali. Kita itu pernah sampai ketemu satu titik sepakat kayak gini. Sebenarnya bukan Mm, bukan berusaha sepakat, tapi memang nemu aja ngeklik. Jadi kita sampai mm, mikir, ya kalau sampai grup ini 300.000 ini turun jadi misalnya 100.000, ya fine gitu loh. Nggak ya, masalah, nggak ya kan? salah. Karena kan memang dari awal kita bukan mencari anggota, nah, ya kan? Mereka Gitu. masuk sendiri. Masuk sendiri dengan kesadaran sendiri, mau exit juga boleh, mau Melibat CLBK lagi juga boleh. boleh bebas hidup kan pilihan ya Mas ya. Iya, Bebas. makanya Tapi yang seperti seperti pesan moral episode kali ini, Pucung ya kan dengan riwayat tensi dan juga asam itu lambung, tapi yang paling berkesan adalah ketika Pucung bisa menata hati. Kortisolnya ini loh. Bahkan pilihan sekarang mungkin mungkin sempat merasa disalib sama suaminya karena suaminya enjoy banget ber-KF gitu. tapi, tapi disalib pun tidak masalah karena ya. eh, Saya sudah pikir ter sudah terbayarkan dengan luar biasa. Maksudnya sudah berlebih-lebih melihat suami saya bisa bisa sehat lewat dengan ikhtiar yang sama, ya kan? Wah, itu sudah kebahagiaan yang tidak bisa diukur itu, ya kan? dan suami saya kan juga pintar masak Mas. Jadi enak. Oh, Enak sekali. oh enak Masak. ya. Buat Nikmat mana masak lagi yang didustakan telur gitu ya? itu enak. Jantelan. Aduh. Dan sekarang Ujung juga terlibat aktif membimbing ya kan. Ya ini bukan Ya. suatu keharusan tapi memang ada dorongan kan karena Ya. itu bagian cara Bucum untuk
mengelola kortisolnya, ya Iya, kan, betul, belajar betul. semeleh itu tadi loh. Nah, ini teman-teman mungkin boleh mencoba. Ya kalau nggak pede ya memang tidak ada tuntutan sih. Ya kan. Kadang-kadang teman-teman di grup itu kan juga berbagi berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi Hmm, ya mohon dimaklumi kalau misalnya kadang-kadang suka bertentangan. Si A kasih sarannya begini, si B kasih begini. Tapi bukan bukan itu yang harus dipermasalahkan. Mengenali badan kita sendiri itu lebih penting. ya, Iya betul. kan? Itu dia. Jadi seperti Mas Tio sering bilang dan sudah sering aku copas ya kan. Jangan mentok di Mm-mm. makanan. Iya. Kalau mentok di makanan bingung sendiri lah. Oh, iya, Mas. Bucum sudah Makanan. buktiin. Iya, Bucum sudah buktiin jaga makanan. Wah, Pola Ghazali 4 cm sempurna. lah kayak olahraga senam ndak kurang ya Iya, kan. iya. Udah Iya, udah patokan belajar otodidak miracle of enzim. iya, kurang kok. Kurang apa? Ayo, kurang apa. Makanya saya itu kalau ada orang yang negatif, Bapak aku ketawa sendiri. Kadang-kadang ya Allah, Pak. Tapi karena saya sudah membuktikan dengan Ya, berbagai cara, ya, berbagai pola makan sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah, keren. ya, insya Allah gitu itu fastosis ya memang insya Allah loh Mas, menurut Ya, saya tepat. Jangan terbaik, tepat. hmm, Udah terbaik, sombong jadi ini Mas dia ya Mas yo. iya, Terbaik, tepat, tepat. tepat. Ya, Nomor satu sesuai dengan logika dan fisiologinya saat ini. Itu, ya, itu. nomor satu itu sabar, Nah, amin. gigih melawan Amin. ini. Itu Iya, PR kita semuanya Mas. Gigih keren. sulit. Ini 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 sudah kayaknya kata penutup ini. Sabar, gigih, ya kan? Tapi bukan ke Ya, orang lain, ke diri sendiri. diri sendiri, ya diri sendiri. Ah, Ya, iya. diri sendiri. Sudah Kita bukan mau adu pendapat debat kusir dengan orang lain, ya kan? dengan diri Yang sendiri. yang paling jujur nanti itu badanmu sendiri, bukan badan Betul. orang lain. Nah, itu. Wah, keren. Bucum nggak sadar 1 jam, Bucum. Kayaknya Nah, lihat lihat rumahnya jadi kepingin ke Jember. Udah, moga-moga didoain. ya, Oke, kapan Ucum kasih eh, kalimat penutup, kata-kata penutup untuk teman-teman yang nanti menyimak rekaman video ini. Silakan, Ucum. ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bobi. Tidak Sama. terasa kita sudah 1 jam bercengkrama mengenai lifestyle yang kita jalani. Untuk teman-teman yang baru nyimak TFH ini dan yang sudah lama, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat, tidak boleh toleh kanan dan kiri, tetap yakin. Kalau sudah yakin, maka Hmm. kita bisa membaca tubuh kita sendiri, terutama Yes. jaga kortisol. Karena apa? Itu KFLS itu enak. Satu apa? Kalau ibadah sudah tidak memakai teken tongkat. Itu. Ya benar. Iya, iya Pak, iya, iya. Tidak pakai kursi, tidak pakai Hmm. apa kalau ibadah sholat malam. Ngapunten ya Mas, tidak apa-apa nanti dia J, tidak nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Ketika di Papua itu sangat enjoy ketika kita ber-KFLS. Begitu. Mantap, mantap. Saya perjuangkan Mas. Ya, Jadi karena banyak orang tuh linu kabeh, aduh sakit semua
semua nggak bisa ibadah dengan nyaman. Iya, itu jadi beban pikiran memang. Karena kita berusaha menggenapi perintah yang di atas, tapi kita terbatas, terkendala, ya yang di atas Sakit. memang memaklumi, memahami, tapi kadang-kadang ya kita punya kerinduan kan, pengen melayani, pengen beribadah secara khusyuk, Iya, tapi ya kadang-kadang di situ kita jadi stres sendiri. Kita pengen iya, terus segera sembuh. Mm-mm, betul. betul, betul. Tapi Keren. kita untuk itu insya Allah loh Mas, menurut saya ya dapat hidayah, dapat Amin. petunjuk dari yang atas. Makasih, Amin. tapi Mas Tio juga makasih. Sama-sama. Thank you juga, Ucum, ya. Aduh, banyak belajar terus. Aku walaupun jadi apa ini hostnya sama moderator kadang-kadang, aduh banyak banget. Makanya aku nggak bosen-bosen sama Teh. selalu selalu ada yang unik. Thank you ya Bu Cum, ya. Masalah ya, Teman-teman, makasih. eh waktu juga yang membatasi, tapi sekali lagi TFH ini sudah terkumpul lebih dari 60 episode untuk yang warrior ya. Jadi teman-teman bisa search ke belakang, cari ke belakang channel ini. Oh, teman-teman bisa simak ada begitu banyak pengalaman. Itu baru yang dari warrior, dari nakes kurang lebih udah 120 lebih. Jadi teman-teman bisa punya banyak referensi, bisa punya banyak cerita yang nanti teman-teman moga-moga ada yang bisa menginspirasi ya. Jadi teman-teman pastikan seperti tadi Bu Jum bilang ya, sabar, kemudian gigih, tapi bukan ke orang lain, ke diri sendiri ya, Sendiri ya. bukan ke orang lain ya. Nanti yang menuai, yang menunjukkan hasilnya ya tubuh teman-teman sendiri. Ya, bukan tubuhnya orang lain. Lucu kalau nanti hasilnya dari tubuh orang lain kan ya jadi aneh gitu kan. Yang mau sehat siapa? Kan bukan orang lain, diri sendiri. Oke? Sampai jumpa dan dadah.